Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dan kalian fahami dengan baik. Al-Fatihah. Amin. Anak-anakku, pembelajaran yang lalu telah kalian pelajari tentang beberapa macam nilai-nilai sikap yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang dokter, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Mari kalian baca tentang hebatnya dokter kami. Silakan. Sudah? Baik. Sekarang berdasarkan teks di atas, kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Ya, beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar dengan sampah. Nomor 2. Mengapa Dr. Rana melakukan itu? Apa anak-anak? Iya, karena menurut ayahnya banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Nomor 3 sekarang. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Apa dampaknya anak-anak? Betul, dampak tindakan Dr. Rana, warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengolah sampah. Itu dampak yang dilakukan ya. Nomor 4 sekarang. Sikap dari Dr. Rana. Tanggung jawab. Pendapatmu bagaimana tentang sikap Dr. Rana? Ya, beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Apalagi rendah hati. Betul. Pendapatmu bagaimana tentang rendah hati? Iya, beliau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Terus apa lagi? Suka menolong. Dr. Rana mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, itu beberapa sikap dari Dr. Rana. Sekarang nomor 5. Hal-hal yang bisa kalian contoh
dari Dokter Rana? Apa anak-anak? Betul, tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong. Itu adalah hal-hal baik yang bisa kalian contoh dari Dokter Rana. Nah, dari seorang Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Sudah anak-anak? Setelah kita mempelajari sikap-sikap dari Dokter Rana, mari kita lanjutkan kembali. Buka halaman 87. Mari kalian amati gambar pada halaman 87. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Kalian lihat gambar tersebut. Ya. Jadi ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Kemudian dari situlah kalian bisa menikmati ikan yang sehat. Nah, dari gambar di depan tadi, coba kita diskusi bersama ya. Nomor 1, jenis kegiatan ekonomi atau jenis barang yang dijual belikan. Apa anak-anak? Iya, yaitu ikan ya. Nomor 2, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ada apa saja anak-anak? Ada nelayan, apalagi pedagang ikan, apalagi pengangkut barang, yaitu ikan tadi ke pasar ya. Hasil dari setiap pekerjaan apa anak-anak hasilnya? Nah, kalau nelayan menghasilkan barang, kalau pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, yaitu jasa. Tukang angkut barang mendapat upah dari dia mengangkut ikan, itu juga termasuk jasa. Kemudian penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, itu juga termasuk jasa. Jadi anak-anak, jenis ekonomi ada 2 anak-anak ya. Ada menghasilkan barang dan ada menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang ada hasilnya, yaitu benda ya anak-anak ya. Seperti nelayan menghasilkan ikan. Seberapa lagi? Ya, tukang kayu menghasilkan mebel. Terus apa lagi? Ya, banyak lagi ya. Nah, yang menghasilkan jasa yaitu melayani anak-anak seperti dokter, guru, polisi, tukang parkir. Itu semua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali anak-anak, yaitu pada pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Mari coba kita temukan pesan moral apa saja yang ada dalam teks tersebut. Ya. Kalian baca kembali teks Taman Bermain yang Hilang
Kemudian kalian tuliskan pesan moral yang ada di cerita tersebut. Sudah anak-anak? Apa anak-anak pesan moralnya? Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibatnya, sumber daya alam dapat rusak. Dan manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Titik. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Titik. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Titik. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung ke Indonesia, maka sangat merugikan negara kita. Ya anak-anak, itu sedikit pesan moral yang terkandung dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Nah, sekarang apakah pada cerita Taman Bermain Hilang kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik? Mari kita tuliskan ya. Sikap yang baik. Ya, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian, apa lagi? Ya, Kupi sangat menyayangkan hutan bakau dirusak oleh manusia. Sudah? Sekarang sikap yang tidak baik. Manusia merusak hutan bakau. Itu sikap yang baik anak-anak. Ya, sikap yang tidak baik. Apalagi nomor 2? Iya, manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai. Yang akan merusak lingkungan. Nah, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Kalian tulis pada diagram pada halaman 91. Contoh sikap yang baik, kemudian contoh sikap yang tidak baik. Silakan kalian tulis. Misal, contoh ya, sikap yang baik. Menjaga kebersihan baik diri kalian, di rumah, di lingkungan sekitar. Nomor 2, selalu menyapa dengan ramah, ya, baik kepada orang tua, tetangga-tetangga kita. Nomor 3, menawarkan bantuan sesuai kemampuan kalian. Ya, contoh ada orang mau menyeberang jalan, kalian bisa silakan lakukan, ya. Ada orang yang tidak kuat membawa barang, kalian bantu. Nah, itu salah satu contoh menawarkan bantuan. Sekarang yang bukan contoh ini bukan contoh yang baik. Apa?
membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, kemudian acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Kemudian ciri-cirinya anak-anak, sikap yang baik apa? Tidak merugikan orang lain. Nah, itu salah satu ciri. Kemudian nomor 2, mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Itu ciri-ciri orang yang sikapnya baik anak-anak. Apakah sudah ada diri kamu? Ya, kamu sendiri yang tahu ya. Nah, dari yang kalian kerjakan tadi, kesimpulannya apa anak-anak tentang sikap baik ini? Ya, sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Nah, itu anak-anak beberapa hal tentang sikap baik yang ada pada diri kita dan kita wajib melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pas berpesan selalu berbuat baik kepada siapapun, baik kepada tetangga, kerabat, teman, lebih-lebih terhadap lingkungan. Maka kalian akan hidup dengan damai, tentram, dan kalian akan merasakan hidup yang nyaman. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.